Baik, bagi teman-teman yang masih berpikir berbuat dosa, misal, nggak apa-apa deh saya pacaran misalnya, nggak apa-apa deh saya minum khamar, saya juga sholat, nggak apa-apa deh saya begini, nggak apa-apa deh saya begitu. Perhatikan efek buruknya dosa. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau seseorang berbuat dosa, hidupnya akan sempit, sumpek. Kalau orang mabuk malam, tidur nih dalam kondisi mabuk, bangun tidur demi Allah sumpek, pasti suntuk. Nggak ada orang bangun gembira habis mabuk tadi malam, nggak ada. Orang habis berzina pasti nyesel, walaupun orang non muslim tuh. Secara fitrah, perbuatan dosa Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu, walaupun itu orang kafir, sumpek dia. Cuma orang yang tidak tahu agama, dia nggak tahu harus kemana arahnya, maka habis mabuk tadi malam, mabuk lagi besok malam, larinya ke situ lagi. Padahal makin banyak dia buat ini, dia makin banyak minum racun. Dosa itu teman-teman seperti segelas racun. Kita tahu itu racun atau tidak, tetap berbahaya. Tapi orang kalau tahu, mematikan. Orang kalau tidak tahu, bertahap, tapi tetap berbahaya buat dia. Dia tidak bisa bilang, wah saya tidak tahu kalau itu racun, maka tidak apa-apa di badan saya. Enggak, pasti tetap berbahaya. Dosa itu seperti itu. Jangan anggap remeh, nggak bisa dimain-main ini. Hidup sempit ini akan ada teman-teman. Kata ulama disepakati semua, orang muslim, orang kafir, tahu tidak tahu hukumnya, akan mendatangkan hidup sempit. Hidup sempit adalah sumpek, suntuk, sedih. Tiba-tiba kita merasa sedih sendirian, nggak tahu harus buat apa. Orang-orang yang tidak punya iman, larinya bunuh diri, larinya minum racun, ya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Toha, ini efek pertama, efek buruk dari dosa adalah hidup sempit, sumpek, suntuk, sedih, gangguan yang terjadi dengan kerabat, pendamping, ya. Sampai sebagian ulama salaf bilang, saya tahu saya punya dosa kalau tiba-tiba saya lihat istri saya berubah dengan saya, tunggangan saya, kuda yang saya mau naikin berubah. Kita mau jalan, mobil kita tiba-tiba kempes bannya. Ada apa nih? Muhasabah coba. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Karena orang kalau tidak ada dosanya, itu mulus semua, lancar semua itu. Karena Allah janjikan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Berarti orang lawannya yang berdosa, sempit jalannya, susah. Allah berfirman dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Teman-teman yang pegang Quran dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sengaja berbuat dosa, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, sumpek, sedih, suntuk gitu. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat kalau tidak sempat taubat dalam keadaan buta, tidak melihat. Yang kedua teman-teman, orang yang berbuat dosa dipastikan oleh Allah kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya. Kalau dia tahu itu salah, dia segera bertobat, itu bagus. Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa atau dia tidak mau tahu, tetap aja berbuat dosa, maka akan menjadi penyebab kesesatan dan jauh dari petunjuk. Dia makin jauh dari keimanan, jadi nggak bisa khusyuk sholat. Teman-teman di sini maaf yang hadir, kalau masih sholat tidak bisa khusyuk, berusaha nggak bisa khusyuk, coba istighfar kepada Allah. Ada dosa yang mengganjal tuh. Kalau dosa kita sudah dibersihkan teman-teman, kita akan khusyuk sholat. Kita akan tersentuh kalau baca Quran. Nangis nanti itu. Kalau itu belum terjadi berarti masih ada dosa yang mengganjal. Coba istighfar, terus taubat kepada Allah. Karena masih ada yang dia ganjal. Allah berfirman, Allah yang maha kaya telah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, kata Allah, laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, jangan buat dosa, buat ketaatan, mereka masih punya pilihan lain, mereka masih tetap mau melanggar, nggak mau patuh gitu. Maka kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap mau berbuat dosa, dia sudah tahu itu dosa,
maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sulit dia untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk, susah. Teman-teman kalau tanya, coba 1 minggu istighfar kepada Allah. Tutup kuping, jangan dengar musik kecuali Al-Quran. Coba lakukan itu. Kemudian azan ke masjid. Coba tiap hari baca Al-Quran. Apalagi Ramadan akan datang, maksimalkan coba dengan itu. Coba jaga diri dari dosa. Perhatikan perasaan dan iman kita seminggu itu dengan seminggu yang lalu. Jauh sekali. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah, maka makin kental sekali perasaan itu. Besok teman-teman saya sarankan hadir. Acara kita besok indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Saya akan banyak sebutkan kisah orang-orang soleh. Bagaimana mereka pada saat sudah sampai pada tingkat kehusyuan itu. Nyaman hidupnya. Di mana-mana dia akan selalu nyaman. Tentram. Mudah untuk tersentuh, mudah untuk bersyukur dan seterusnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, efek daripada dosa. Selain tadi yang kedua sesat, akan Allah dampingkan padanya syaitan. Jadi orang ini nanti akan ada syaitan di sebelahnya yang selalu menemani dia. Allah jadikan itu sengaja. Karena orang ini suka berbuat dosa. Jadi kalau ada orang dari diskotik ke diskotik, dari mabuk ke mabuk, dari zina ke zina, gonta-ganti itu aja program hidupnya, Allah akan dampingkan dia dengan syaitan. Syaitan itu jadi temannya terus. Jadi makin sesat dia, makin jauh. Kecuali dia sendiri segera taubat, berhenti, baru Allah cabut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, maksudnya berbuat dosa, kata ulama tafsir, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu selalu menjadi teman dan menyertainya. Jadi sudah banyak efeknya ya, sudah 3. Sumpah ada, sesat iya, tidak bisa khusyuk, kemudian juga syaitan mendampinginya. Yang keempat, terancam masuk neraka. Meninggal, tidak sempat taubat, masuk neraka, bahaya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Allah yang maha keras siksaannya berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia akan kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga teman-teman dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa balagan minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi siapapun yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, kata Nabi SAW, Allah suruh Nabi berkata, akan tapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap buat dosa dari dosa ke dosa, sesungguhnya dia akan baginya neraka jahanam, dan dia bisa kekal selama-lamanya di dalam situ. Dari dosa teman-teman sekalian itu, Allah sudah buat begini, semua dosa itu sebenarnya dibenci sama Allah, diberikan ancaman yang berat. Zina lah, riba lah, fitnah lah, ngambil barang orang, mencuri lah, mabuk lah. Ini semua dosa-dosa teman-teman, Allah benci. Allah timpahkan padanya siksaan. Nah, diancam. Dan dibuat juga oleh Allah, manusia tidak suka. Kalau ada orang hidup di tengah-tengah kita suka durhaka sama orang tuanya, bantah-bantah ibu sama ayahnya, suka fitnah, suka ghibah, suka mencuri, suka berzina, suka ganggu istri orang, suami orang, ini semua dibenci oleh manusia. Secara alami, Allah benci, hukumannya berat, dan juga dibenci oleh manusia. Semua ketaatan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semua yang baik-baik, sholat, semua ini teman-teman, disuka sama Allah, diberikan pahala yang besar, dan juga disuka oleh manusia. Gak ada orang yang rajin ke masjid sholat, orang suka bantu orang susah, senyum kalau ketemu sama muslim, bakti sama orang tua, lalu dibenci sama orang, gak ada.
Semua orang suka dia. Maka kita secara alami kalau patuh sama Allah menjadi orang yang baik. Buruk maksiat sama Allah jadi buruk. Gitu kan. Harus difahamin poin ini teman-teman. Baik.